Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang eh, Pancasila pada zaman penjajahan Jepang. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut hangat oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya pasukan Jepang tidak jauh beda dengan bangsa kolonial lainnya. Malah perlakuan bangsa Jepang lebih biadab dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Sumber-sumber ekonomi bangsa dikontrol penuh seluruhnya oleh Jepang. Maka penderitaan dan kesengsaraan menyelimuti bangsa Indonesia. Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia, Jepang melihat adanya kemungkinan kesulitan dalam pemenuhan bahan pangan. Oleh karena itu, Jepang melakukan perluasan area persawahan, penyuluhan pertanian, pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran barang sisa barang, pengawasan terhadap hasil perkebunan, dan peraturan pembatasan alat produksi. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia. BPUPKI semula beranggotakan 70 orang, diantaranya 62 Indonesia dan 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati atau bisa dibilang observer. Kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang, ada 33 pembicaraan. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah penggali atau perumus Pancasila. Tokoh lain yang menyumbangkan pikirannya tentang dasar negara antara lain adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Klaim Muhammad Yamin bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oleh panitia 5 yaitu Bung Hatta CS diragukan kebenarannya. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Pengaruh bangsa Jepang terhadap pemuda dan tenaga kerja. Ini pembahasan selanjutnya, itu pengaruh bangsa Jepang terhadap pemuda dan tenaga kerja. Banyak pengaruh bangsa Jepang terhadap pemuda dan tenaga kerja saat menjajah di Indonesia. Yang pertama yaitu pergerakan pemuda. Pergerakan tenaga kerja oleh pemerintah Jepang, kebanyakan anggotanya adalah pemuda dan rakyat, demi memenuhi kebutuhan bangsa Jepang. Mereka dimasukkan dalam organisasi semi militer bagi yang masih mampu dan sebagian dikerjakan sebagai romusa. Semenjak itulah menggolongkan para pemuda karma, lingkungan, dan sosial yang berbeda. Semenjak itulah menggolongkan para pemuda karma, lingkungan, dan sosial yang berbeda, yang mampu mendapatkan pendidikan khusus yang layak dan yang tidak mampu menjadi pekerja yang tak kenal henti. Karena pemuda memiliki semangat yang lebih dan giat, oleh karena itu pemerintah Jepang menanamkan idealisme untuk mempropaganda dari pihak barat bahwa Jepang adalah
sama-sama orang Asia, dan sebagai orang Asia mereka senasib dengan orang-orang Asia lainnya. Karena propaganda itulah para pemuda merasa tidak ada perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Sampai Jepang membuat slogan Jepang Indonesia sama-sama atau Jepang saudara tua. Karena slogan itu para pemuda memandang Jepang sebagai pembawa perubahan pada awalnya. Karena pada masa pendudukan kolonial Belanda sebelumnya terlalu diskriminasi. Sementara itu pemerintah Jepang mulai menanamkan kepada pemuda sebuah ideologi agar para pemuda memiliki sifat seishi atau semangat, dan bushido yang artinya jiwa satria yang mencerminkan kesetiaan kepada tuannya. Kesetiaan kepada tuannya yang dimaksud yaitu Jepang. Penekanan seperti ini ternyata membawa keuntungan pula bagi para pemuda. Niat Jepang untuk membuat para pemuda patuh dengan ideologi tersebut, namun berbanding terbalik, para pemuda menanamkan semangat tersebut untuk melawan pasukan Jepang. Sarana yang digunakan oleh Jepang untuk menanamkan idealisme mereka melalui pendidikan sekolah rakyat atau sekolah dasar saat ini, sekolah menengah, dan lain-lain. Dengan bertambahnya ilmu lewat pendidikan tersebut, para pemuda mulai menyadari akan wajah asli bangsa Jepang saat itu, bahwa saat penduduk Jepang atas Indonesia tak jauh beda pada saat kolonial Belanda menduduki Indonesia. Keuntungan yang seterusnya yaitu organisasi-organisasi semi militer yang didapatkan oleh Indonesia. Pada tanggal 24 April 1943 diumumkan secara resmi atas didirikannya dua organisasi pemuda, yaitu Shinendan yang berarti barisan pemuda dan Keibodan yang berarti barisan pembantu polisi. Dua organisasi ini langsung ditangi oleh Kun Seikan atau panglima tentara. Anggotanya direkrut dari berbagai tempat dari desa-desa sampai sekolah-sekolah dengan dibekali keahlian militer. Dan pada bulan Oktober 1944 terbentuklah Joshi Seinendan yang artinya Seinendan Putri. Demi keberhasilan organisasi tersebut, pemerintah Jepang membentuk pula Seinen Kunrensho yang artinya lembaga latihan pemuda, yaitu pencetakan kader-kader pemimpin untuk Seinendan. Mereka dilatih sesuai dengan kemiliteran, namun dalam perang mereka hanyalah pasukan garis belakang atau sebagai cadangan. Keibodan merupakan pembantu polisi dalam mengamankan dalam kota yang dibina oleh Keimubu yang artinya Departemen Kepolisian. Keibodan dibentuk juga sebagai alat penanaman ideologi Jepang pada para pemuda dan juga untuk mendapat dukungan dari para nasionalis. Demi tercapainya semua visi dan misi Jepang, banyak mendirikan organisasi semi militer di daerah-daerah dengan nama-nama yang berbeda seperti Bugodan yang artinya Sumatera, dan membentuk badan khusus Keibodan yang bernama Borneo Konan Hokokudan di Kalimantan. Hampir di seluruh Indonesia terbentuk badan tersebut. Selain para pria, ada juga badan khusus wanita yaitu Fujinkai. Memasuki tahun 1944, armada Jepang mulai melemah dan satu persatu daerah jajahan Jepang berhasil direbut kembali oleh sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk barisan atau pasukan semi militer dengan mendukung pasukan utama seperti Suishintai yang artinya barisan pelopor, Chibakutai yang artinya barisan berani mati. Pada 8 Desember 1944, Kaikyo Seinen Taishintai yang artinya Hizbullah, barisan ini dibentuk oleh kaum muda Islam pada tanggal 15 Desember 1944, dan Gakutotai yang artinya barisan pelajar. Dengan barisan pelopor adalah barisan pemuda pertama yang digerakkan oleh kaum nasionalis Indonesia. Ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Barisan ini dikenal sebagai Onderpau dari Jawa Hokokai.
yang telah membela walau dengan bambu dan alat seadanya. Keuntungan yang selanjutnya yaitu organisasi militer. Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang isinya memberikan kesempatan pada para pemuda Indonesia untuk menjadi anggota Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Ada juga yang disebut PETA, yaitu pembela tanah air. Pasukan ini dilatih oleh intelijen. Dan pada 7 September dikirimlah surat tersebut saat adanya PETA, pembela tanah air. Setelah pelatihan selesai, Panglima Besar Jepang yaitu Letjen Kumakichi Harada menyarankan agar PETA dibentuk atas inisiatif kesadaran bangsa, bukan oleh pemerintah Jepang. Maka dari itu ditunjuklah Gatot Mangkupraja yang lebih dekat oleh para petinggi Jepang, disarankan untuk menulis surat permohonan pembentukan pasukan PETA. Pada 7 September dikirimlah surat tersebut, lalu tidak lama kemudian turunlah keputusan tanggal 3 Oktober 1943 yang diberi nama Osamu Seirei nomor 44 yang memutuskan bentuknya Tentara Kedaulatan Bangsa PETA. Keinginan pemerintah Jepang membuat PETA supaya membantu tentara Jepang pada masa itu. Namun para nasionalis mulai berpikir akan kedaulatan bangsa Indonesia. Dimulailah pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini karena bangsa Jepang mulai bersikap seperti penjajah sebelumnya dan adanya Romusa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman dari satu kelompok saya. Terima kasih.